Hai sahabat Betapis, sahabat beta lover. Minggu lalu saya telah mengupload video tentang 5 pasang ikan cupang yang gagal bertelur. Kemudian sudah saya pisahkan ya jantannya ke soliter, dan betinanya sudah saya pisahkan untuk dirawat lagi agar bulan nanti berikutnya akan saya breeding lagi. Sengaja untuk tidak saya breeding ulang menggantikan male-nya atau indukan jantannya, karena saya sudah berternak banyak ya, 20 pasang. Ini ada sisa 15 pasang yang sudah bertelur dan menetas. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, seperti apa sih burayak yang sudah menetas itu, bagaimana sih perawatannya. Yuk kita lihat. Nah teman-teman, sahabat Betapis, sahabat beta lover, di sini ikan cupangnya sudah menetas ya. Jadi ikan cupangnya ini usianya baru 1 hari ya, disebut burayak lah. Jadi burayak itu adalah anakan dari ikan cupang. Telur-telurnya sudah nggak ada, berarti burayaknya sudah ada ya di bawah-bawah gelembung itu tuh, dan juga ada di bawah daun ketapang. Burayaknya berenangnya juga masih belum normal, masih oleng-oleng atau muter-muter. Nah, nanti pada usia 4 hari biasanya burayaknya sudah bisa berenang secara normal. Ya, kita lihat di sini telur-telurnya juga sama ya, tidak ada. Jadi ke 15 pasang rata-rata semuanya sudah bertelur. Bang, itu burayaknya kenapa ada putih-putihnya? Nah, jadi itu burayaknya itu saat sudah menetas, ikannya akan membawa cadangan makanan ya saat pertama menetas. Yang putih-putih itu disebut protein ya. Jadi protein itu bisa menjadi makanan ya untuk bertahan burayak dari usia 1 hingga 3 hari. Nah, biasanya hari keempat burayak bisa bertahan ya kalau tidak makan. Biasanya di hari kelima sudah mulai lemes burayaknya. Nah, di situ kita bisa untuk memberikan makan ke burayaknya pada hari kelima. Nah, di sini juga burayaknya terlihat ya teman-teman, masih kecil-kecil. Ya wajar lah ya, usianya masih 1 hari. Usia 1 hari ini adalah usia rentan ya teman-teman. Jadi kalau kita bikin video kayak gini ya, ngeplok video kayak gini ya, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu saat kita menyentuh gelembung, kemudian mengangkat dan memindahkan ke pembesaran, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi saat usia masih rentan, burayak masih bisa, maksudnya belum bisa berenang secara normal, jangan dulu diangkat ke wadah pembesaran. Kalau kamu ingin mengangkat dan memindahkan ke wadah pembesaran, lihat dulu ya burayaknya. Kalau burayaknya sudah berjalan atau berenang normal, sudah bisa untuk dipindahkan ya, biasanya di hari ke-6 ya biasanya. Bang, saya di hari ke-4 sudah masuk pembesaran, ya boleh ya, karena batas minimal ya untuk masuk pembesaran itu di hari ke-4. Kenapa? Karena di hari ke-4 burayaknya itu sudah bisa berenang secara normal. Kalau hari ketiga jangan, soalnya walaupun sudah ada yang bisa berenang normal, tapi ada beberapa
burayak yang masih oleng-oleng ya berenangnya. Jangan dibiarkan. Kalau kita memaksakan diri untuk mengangkat di hari ketiga, nah nanti resikonya burayaknya banyak yang mati. Nah, di sini kita harus tunggu dulu ya sampai burayaknya benar-benar bisa berjalan atau berenang secara normal. Nah, ini adalah telur-telur yang belum menetas ya, usianya telur itu masih 2 hari dalam proses untuk menetas ya. Jadi ada 2 wadah dimana telurnya belum menetas. Ini telurnya masih berusia 2 hari. Nanti kita akan tunggu 1 hari lagi lah. Nah, nanti pada usia 1 hari baru telur-telur ini menetas. Jadi perbedaannya ya, ini hari kelima, sedangkan itu baru 2 hari. Jadi perbedaannya adalah 2-3 hari ya perbedaannya. Jadi nanti proses pembesarannya pun nanti akan berbeda. Ada yang sudah besar, ada yang sudah kecil. Jadi yang masih kecil itu kemungkinan beda ya, terutama di fisik ikan ya nantinya. Karena beda 2 hari pun yang 5 hari ini akan terlihat lebih besar dibandingkan yang beda 2 hari atau 3 hari. Nah, di sini adalah hari pertama burayak belum bisa berenang secara normal. Nah, burayaknya masih tergantung sama buih-buih ya di sini. Lalu punya cadangan makanan itu untuk makanan burayaknya ya, yang akan bertahan 1 hingga 3 hari. Kalau hari keempat ya bisa bertahan, namun di hari kelima yang nggak bisa ya teman-teman, harus sudah bisa dikasih makan. Ya, jadi usia 1 hari emang rentan karena proses berenangnya pun masih belum normal ya. Teman-teman bisa melihat tuh, burayaknya berenangnya masih muter-muter ya. Itu adalah ciri ya teman-teman, supaya teman-teman tahu bahwa dalam merawat burayak itu kita tidak sembarangan. Jangan sampai usia 1 hari udah masuk pembesaran, wah kacau itu, kasihan nanti ke indukannya. Saat kita memindahkan ke pembesaran, apa boleh bang untuk sama sekalian indukannya? Boleh. Jadi kalau kalian ingin membawa indukannya sekalian pembesaran sama jantannya, ya itu boleh aja. Maksimal sampai usia 2 minggu bisa, atau 1 minggu juga bisa. Nah, ini adalah telurnya nggak ada, burayaknya nggak ada, makanya saya pisahkannya di beda tempat. Ini ada 2 wadah yang saya pisahkan karena telurnya dimakanin. Nah, penyebabnya apa bang kok dimakanin? Pertama mungkin keadaan ya, cuaca yang kurang mendukung sehingga burayaknya terlalu cepat lapar. Padahal saya selalu memberikan pakan ya, setiap hari lah, sehari sekali saya kasih makan. Saya kasih makan itu cacing darah setiap hari. Kalau cacing sutra saya kasih makan 2 hari sekali. Nah, setelah saya kasih makan rajin, kenapa kok telurnya dimakanin gitu ya? Ya penyebabnya faktor cuaca. Pertama mungkin udaranya dingin, jadi si ikan cupangnya ini, indukannya ini cepat mudah lapar. Akhirnya yang sudah dia makan ya, cacing-cacing itu mungkin malamnya dia lapar lagi, akhirnya dimakan. Ya mungkin ya faktor usia juga kedua faktor usia. Kalau usia ikan cupang masih usia 3-4 bulan, kemudian sudah mau di breeding atau dikawinkan, itu penyebab kalau telur-telur itu dimakanin. Ketiga, faktor
gangguan. Jadi saat kita mengganggu, maka ikan cupang mudah stres, jadi telurnya dimakanin.